Pembicara yang terakhir yaitu tadi kita Kusairi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kepada Kusairi kami silakan. Halo, assalamualaikum Kusairi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Usuluddin, yaitu Ustadz Abdul Halim, Dr. Abdul Halim SAG. Dan yang saya hormati kepada para wakil dekan 1, 2, dan 3. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak dan rekan-rekan narasumber. Dan yang saya hormati kepada Ketua Prodi Ilmu Hadis yang telah memberikan waktunya. Terima kasih Umi Ermawati. Dan yang keempat, Bapak Moderator Ustadz Kailani MUD dan tim pembina. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya menampilkan tema yang berjudul kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yakni pencatatan, penulisan, atau pembukuan. Sedangkan kodifikasi hadis sendiri merupakan sebuah proses pencatatan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadwin al-hadis, kodifikasi al-hadis merupakan suatu kegiatan pengumpulan hadis, penulisan secara besar-besaran yang secara resmi disponsori atau dipertahankan oleh pemerintah khalifah. Sedangkan penulisan hadis sendiri secara tidak resmi sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika saat beliau masih hidup. Tujuan kodifikasi hadis, proses kodifikasi pada awalnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa pemerintahannya. Dan didasarkan pada 3 hal, yaitu 1. Hilangnya hadis-hadis yang dikarenakan meninggalnya para ulama mengerti atau hafal hadis di medan perang. 2. Bercampur antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu atau dhaif. 3. Meluasnya daerah kekuasaan Islam, atau lebih singkatnya, tujuan dari kodifikasi hadis adalah untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepunahan atau penyelewengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejarah kodifikasi hadis. Dalam sejarah kodifikasi hadis, sejarahnya dapat dibagi menjadi 2 bab, yakni sejarah hadis prakodifikasi dan kodifikasi hadis. 2. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. A. Hadis pada masa periode selama Nabi masih hidup, dialah yang menjadikan pembimbing agama dan politik atau satu-satunya bagi kaum, baik melalui wahyu Al-Quran maupun dengan ucapan-ucapan beliau sendiri di luar Al-Quran. Termasuk juga melalui tingkah laku beliau. Paling tidak ada 3 alasan mengapa Nabi ditempatkan sebagai seorang pembimbing agama satu-satunya, yakni 1. Sebagai seseorang utusan Allah yang harus ditaati. 2. Nabi merupakan teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, khususnya umat muslim atau agama Islam. 3. Sebagai salah satu tokoh sentral di dunia Arab saat itu.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufik wal hidayah.